Tuhan Yesus memberitahukan kepada kita, Tuhan Yesus membuka hatinya kepada kita. Dia mau supaya supaya kita semua hidup di atas rata-rata. Tiba saatnya kita akan kembali disatukan hati kita, semua segala hadirat Tuhan lebih lagi di tempat ini. Dalam rencana
dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami, dengan menadahkan tangan kami menyembah-Mu. Kami puja Engkau Yesus, kami puji, kami sembah Engkau Yesus. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Allah kami, Engkaulah juru selamat kami yang luar biasa. Yesus, Engkaulah hidup dan sumber hidup kami. Terima kasih buat hadirat-Mu, buat pribadi-Mu Tuhan, buat berkat-berkat-Mu, buat anugerah-Mu Tuhan. Hari ini kami sungguh berterima kasih. Kami mau berkata dengan iman, Yesus, Engkaulah Jehovah Jireh bagi kami, Engkaulah Jehovah El Shaddai bagi kami. Yesus, Engkau Jehovah Rope bagi kami, Engkau Allah Jehovah Shalom Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hari ini hamba mohonkan berkat-Mu, berkati kami semua, berkati seluruh pelayan-pelayan, berkati dengan luar biasa Tuhan. Berkati sahabat-sahabat kami yang beribadah secara online dimanapun Tuhan berkati. Berkati keluarganya, berkati pribadinya dengan luar biasa. Tuhan, kalau ada yang sakit, Tuhan sembuhkan. Oleh bilur-bilur Yesus, terimalah kesembuhan. Tuhan, berkati yang susah, jalan-jalan yang tertutup, bukalah di dalam nama Tuhan. Tuhan, kami mau makan minum dari firman-Mu. Firman-Mu itu pelita dan terang bagi jalan kami. Firman-Mu itu benar-benar makanan ya Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi kami sekalian. Beri kami roh pewahyuan, roh pengertian, sehingga ketika firman-Mu diberitakan, kami Kau berkati dengan luar biasa. Ada sukacita, ada pengharapan yang hebat Tuhan. Tuhan, kami akan memberi persembahan kami yang pertama. Kami mau beri dengan penuh sukacita. Kami mau beri juga G2000 Tuhan. Biarlah semua kami memberi dengan sangat sukacita. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua yang diberkati sama-sama katakan amin. Silakan dulu. Salam. Saya ucapkan selamat hari Minggu buat kita semua. Selamat beribadah memuji Tuhan. Menjadi doa, menjadi iman, menjadi harapan kami sebagai hamba Tuhan. Bapak Ibu seluruh pelayan diberkati Tuhan. Juga kami ucapkan selamat beribadah bagi yang di rumah-rumah dimanapun. Salam. Tuhan memberkati. Berkat Tuhan melimpahi seluruh keluarga-keluarga, dan dimanapun saudara bisa mendapatkan siaran ini. Tuhan memberkati. Kita akan memberi persembahan. Kita siapkan persembahan kita di amplop persembahan yang sudah tersedia bagi teman-teman yang di rumah dimanapun. Di layar kaca kita ada rekening gereja, rekening pelayanan. Dengan murah hati saudara bisa transfer. Dan kalau nggak biasa transfer, cobalah dibiasakan. Tuhan memberkati kita. Mari kita angkat. Kita ucapkan deklarasi iman. Ya, oleh darah Yesus aku telah ditebus dari maut kepada hidup. Hidupku dan hartaku bukan milikku lagi, tetapi milik penebusku. Hari ini aku akan memuliakan Tuhan dengan hartaku yang terbaik. Dan aku percaya sesuai firman-Nya, Amsal 3 ayat 9-10, lumbung-lumbungku akan diisi penuh melimpah di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita memberi dengan sukacita. Hallelujah.
memberkati seluruh pelayan-pelayan yang dikasihi Tuhan. Saudara, mohon doanya dan restunya untuk saya menyampaikan firman Tuhan. Sejujurnya kawan-kawan yang di rumah groginya aku kalau syuting gini, apalagi ada batuk-batuknya. Tapi doakanlah biar semua kita diberkati Tuhan. Katakan amin. Mari kita buka kitab kita dari Injil Matius pasal yang kelima. Kita akan baca ayat 38 sampai ayat 45 dan ayat 48. Injil Matius pasal 5 ayat 38. Saudara bisa buka kitab, yang di rumah-rumah bisa buka handphonenya juga. Kalau handphonenya nonton nggak bisa ya, ambil kitab. Tuhan memberkati dengan luar biasa ya. Haleluya. Mari yang di gereja kita berdiri sama-sama sekali lagi. Kita baca dulu di atas rata-rata. Tema kita hari ini, hidup di atas rata-rata. Amin. Hidup dengan iman di atas rata-rata. Kita baca dengan mantap, kita baca dengan jelas, kita baca dengan sukacita. Mulai ayat 38. 2, 3, ya. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Dan siapapun juga yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu. Janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Karena telah terdengar, kamu telah mendengar firman, kasihlah sesama manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, menurunkan hujan bagi orang benar dan orang yang tidak benar. 48. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Sekali lagi, karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Katakan amin. Silakan duduk. Saudara, Bapak Ibu yang saya hormati, saya muliakan di dalam nama Yesus Kristus. Ayat 48 itu mengajarkan ayat-ayat yang hebat ini semua. Bacaan firman Tuhan yang sangat-sangat hebat, sangat-sangat luar biasa ini. Intinya adalah Tuhan Yesus memberitahukan kepada kita, Tuhan Yesus membuka hatinya kepada kita. Dia mau supaya supaya kita semua hidup di atas rata-rata. Katakan amin. Tuhan mau kita hidup di atas rata-rata. Ayat 48 katanya begini, karena itu haruslah kamu sempurna. Karena itu haruslah kamu hidup di atas rata-rata, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Artinya sama seperti Bapamu yang di sorga, hidup selalu di atas rata-rata. Saudara, Tuhan Yesus mau, mari kita belajar sama-sama. Kita hidup dengan iman yang di atas rata-rata, di atas standar, di atas biasa-biasa.
Misalnya saudara di dalam doa, biarlah doa-doa kita beda dengan doa-doa orang lain. Amin saudara. Misalnya dalam menghormati Tuhan, ketika kita beribadah, sikap hati kita berbeda dengan orang lain. Saudara, misalnya dalam melayani, kita selalu memberi yang terbaik. Dalam hal tanggung jawab, biarlah beda dengan yang lain. Juga dalam hal memberi. Bisa bilang amin. Saya mengajak kita ngobrol. Bapak, ada kisah. Ada seorang anak SD kelas 3. Dia baru bagi rapor kenaikan kelas. Ketika dia bagi rapor naik kelas, di sekolah dia lihat dia naik kelas. Dia senang sekali dia naik kelas. Akhirnya dari sekolah dia pulang ke rumah, dia lari-lari sambil berteriak, "Bapak, Bapak, aku naik kelas, Bapak," katanya. Sampai di rumah dia masuk, dia buka pintu, dia masuk, dia bilang, "Pak, aku naik kelas, Pak, aku naik kelas." Katanya. Bapaknya senang, "Naik kelas kau anakku," katanya. "Iya." Dipeluknya, dicium, "Mantul Diki, anak kon," katanya. Wah, dia senang. Anaknya naik ke, setelah dipeluk dia bilang, "Manalah raportmu biar Bapak lihat." "Ini Bapak," katanya. Dikasihnya raportnya, dilihatlah kelas 3 naik kelas memang, tapi nilai dia semua angka 6. Bahasa Indonesia 6, matematika 6, IPS 6, agama 6. Itu persis lukisan kain batik. Angka 6 itulah angka rata-rata orang bisa naik kelas. Bisa ngerti saudara? Angka 6, nilai 6 itu nilai yang terbaik dibanding semua yang tinggal kelas. Betul atau betul? Sehingga dia tidak tinggal. Penting 6 itu angka yang terbaik dibanding orang-orang yang bodoh-bodoh. Tetapi dengar, angka 6 itu angka yang paling jelek dibanding semua yang kelas. Dan angka 6, nilai 6 itu nilai yang paling bodoh dibanding semua yang naik kelas. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, orang-orang naik kelas dengan nilai 8, dengan nilai 9 dan dapat harta. Saya mau tanya dulu Ibu Hura atau Ibu Simbolun, amin ya. Kalau kita ke dokter berobat, kalau kita sakit, kita cari dokter yang biasa-biasa atau dokter yang pintar? Ada dokter 3 kali dia disuntik nggak sembuh-sembuh. Dari rumah dia sakit sampai rumah sakit dia mati. Atau dokter yang tangan dingin. Saya pernah berobat ke Penang. Kata orang di Penang itu bagus. Waktu batu-batu ini 3 tahun lalu, berobat jumpa dokter di Medan. Bapak udah ke dokter spesialis, ke mana-mana tak selesai. Akhirnya sampai Penang, saya janji dengan dokter jumpa, cuma 5 menit. Hanya disuruh buka mulut, nggak buka, ada kamera. Terus dikerkernya hidung, udah itu udah katanya, nggak disuntik, nggak dihimpus. Terus dia kasih obat. Obatnya pun cuma 1, bukan 2. Nggak ada 5 menit. Saya bilang, "Dok, aku jauh dari Medan." "Udah kan aku dokternya," katanya. "Ini aja obatmu, itu aja makan sekali sehari. Kalau kau makan jam 9, tiap hari jam 9, 1 bulan selesaikan." Cuma itu aja. Akhirnya waktu itu aku pulang agak jengkel sedikit. Tiketnya apanya semua. Akhirnya dengan obat itu saya hirup sekali, 1 hari sekali, 2 minggu batuknya hilang, semua hilang. Amin ya. Jadi saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, kalau kita mau taruh anak kita les,
les privat. Kita cari guru yang biasa-biasa atau guru yang pandai? Yang pandai ya, betul ya, amin ya. Ini buat cewek-cewek dulu, tengok lu cewek-cewek, tengok bapak. Ini cewek-cewek, kalau cari cowok yang biasa-biasa atau cowok yang ganteng, baik dan bertobat. Amin ya. Kalau misalkan kita dapat cowok yang ganteng dan bertobat, ini anak muda yang belum kawin siapa? Ini udah kawin semua. Siapa udah kawin? Soalnya sudah kawin. Panu udah kawin. Pemuda kalau cari cewek, itu cewek yang asal cantik atau mau cantik tapi yang bertobat. Amin. Kita harus cari yang di atas rata-rata. Sekarang ini lihat wajah Bapak. Sekarang ini kita hidup udah gampang. Semua udah mudah. Kenapa kita gampang hidup sekarang? Karena ada orang-orang yang di atas kita, yang lebih dulu dari kita hidup, itu hidup di atas rata-rata. Tidak cengeng, tidak mudah menyerah. Contohnya Bapak almarhum Thomas Alva Edison, penemuan listrik. 1000 kali dia gagal, 1000 kali ditolak, 1000 kali dikecewakan, tapi dia orang di atas rata-rata. Amin saudara. Dia maju lagi, dia maju lagi. Akhirnya puji Tuhan, listrik ditemukan. Dengan ditemukannya listrik, saudara, Bapak pandai masak nasi. Waktu aku SMP di rumah mamaku dulu, kami siapa yang SMP masak? Aku tahu rasanya. Nggak gampang masak nasi zaman saya dulu. Nah, zaman Pak Simbolon, zaman Ibu, amin ya, zaman Ibu Hura SD ya Bu ya. Itu dulu kalau mau masak beras harus ditampi, betul kan? Karena banyak kulit padinya. Yang kedua diayak supaya pasirnya keluar. Siap itu dicuci. Udah dicuci pun dulu pakai kayu masaknya. Kalau pakai kayu setelah nasi mendidih, kayunya dikurangi. Kalau terus saja gosong, lama masak nasi. Kalau sekarang kita beli beras 5 kilo dari gede, nggak perlu ditampi, nggak perlu diayak, masukkan rice cooker, cuci, colokan, kita main HP 20 menit mati. Mudah hidup ini, karena ada orang yang mau menemukan rice cooker. Saya dulu nyuci baju di kampung kami dulu, kok nyuci baju, kita bawa baju kotor ke sungai. Makanya dulu kalau ada selimut dicuci, sarung dicuci, kita agak gondok sedikit, amin ya, ke sungai. Sampai ke sungai kita rendam dulu supaya basah semua. Udah direndam, kita sabuni pakai sabun batangan cat telepon, amin. Udah disabuni, dilipat-lipat supaya kerendam saat lipat-lipat. Udah kerendam dia 5 menit, ambil gudang, bros, kita terus amin, olahraga. Setelah itu kita bilas sampai 3 kali kita bilas. Selesai kita bilas, kita peras, bawa pulang, jemur. Mulai pagi kita nyuci, nanti sore baru kering kalau kering, amin ya. Lah kalau sekarang enggak, 6.000 sekilo laundry, betul kan? 6.000 sekilo kita masukkan kotor kering, dia keluar kering bersih. Kalau ditambah setengah jam lagi kena setrika. Kenapa? Karena ada orang-orang yang mau hidup di atas rata-rata. Loh sekarang, kalau dulu ke Jakarta seminggu, zaman bus bagus 2 hari 2 malam. Sekarang 2 jam naik pesawat. Amin ya.
naik pesawat. Sekarang, dulu kita kalau tengah malam kelaparan, bingung kita. Kalau sekarang, GoFood. Amin ya. Oh, GoFood, diskon lagi. Hebat kali. Sekarang diskon lagi. Kalau kita beli langsung ke rumah makan Padang, makan kita 35.000 sekali makan. GoFood 17.000. Kenapa? Itu bisa karena ada orang-orang yang membangun hatinya hidup di atas rata-rata. Pelayanan pun sama. Gereja kita ini, kenapa kita bisa ada ibadah online? Kita bisa memuji Tuhan melompat-lompat karena ada pelayan-pelayan yang mau memberi hidupnya di atas rata-rata. Dia mau memberi waktunya ke gereja lebih dari yang lain. Orang lain datang 2 pembukaan, penutupan pulang, dia udah 2 penutupan, dia bersihkan gereja, dia sapu, dia susun kursi, dia usaha. Kenapa bangunan ini bisa berdiri? Karena ada orang-orang yang mau memberi lebih. Besok kita akan membagi sembako tahap 3, tapi yang keempat. Amin, saudara. Uangnya banyak. Kenapa bisa kita bagi? Karena ada orang-orang yang mau memberi lebih di atas rata-rata. Ada orang dia kasih 20.000, dia rasa udah aman lah itu. Nggak bisa seperti itu. Saudara yang dikasih Tuhan, saya mau dorong kita, Tuhan Yesus mau kita yang sudah terima Yesus, yang sudah bertobat, yang sudah dibaptis, hiduplah di atas rata-rata. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam bidang apa kita harus hidup dalam rata-rata? Ada 3. Yang pertama, dalam pekerjaan. Dalam bekerja, kita harus hidup di atas rata-rata. Yang kedua, dalam pelayanan, kita harus melayani lebih dari yang lain. Yang ketiga, dalam tanggung jawab. Bisa bilang amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ada orang yang kelihatannya rajin, belum tentu dia di atas rata-rata. Lihatlah, Bapak kasih contoh. Ada orang kalau kerja, dia sekuat tenaga kerja, lembur pun dia mau, bagus. Tapi belum tentu itu orang yang di atas rata-rata. Kenapa dia mau sampai lembur? Karena dia tahu dia dibayar mahal. Betul atau betul? Begitu tidak dibayar, dia nggak mau kerja. Banyak orang pintar miskin, banyak orang ranking miskin, banyak anak muda tidak makan karena selalu ngomong begini, aku dibayar berapa, aku mau dikasih berapa. Ada orang lebih parah, dia kerja sedikit, berdoa sedikit, tapi mau dibayar mahal. Yang paling teruk, paling tidak bagus adalah tidak mau kerja, tidak mau berdoa, mau dibayar mahal, mau makan enak, mau tidur enak, kerja tak mau, berdoa tak mau. Itu bukan itu yang Tuhan mau. Yang Tuhan mau adalah kita kerja keras sungguh-sungguh, kita mau lembur sungguh-sungguh, sekalipun tidak dibayar. Yang ngerti bilang amin. Nggak dibayar nggak apa-apa. Kenapa? Karena kita percaya 2 hal. Pertama, Kolose 3 ayat 23 dan 24. Karena ketika kita kerja, kata kita, kerjalah untuk Tuhan. Karena mata Tuhan di sorga melihat kita, dan dialah yang akan mempromosikan kita. Katakan amin. Ada pujian sekolah minggu berkata, karena Bapa di surga melihat ke bawah, hati-hati gunakan dompetmu. Amin. Tuhan lihat kita. Yang kedua, kenapa dia mau lembur? Dia mau kerja sekuat-kuatnya, saudara. Karena bagi dia, pekerjaan itu ibadah.
penyembahan. Saudara, kalau kau mau menyapu rumahmu dengan ikhlas, itu penyembahan kepada Tuhan. Itu ibadah kepada Tuhan. Kenapa ada banyak orang yang jago di mimbar, berkhotbah, jago di mimbar, nyanyi, belum tentu di bawah berhasil, karena ketika di bawah dia tidak kerja bagus. Dia pikir hanya di mimbar lah penyembahan. Waktu kita nyapu, waktu kita mencuci piring, itu ibadah, itu penyembahan, itu sedang memberi kepada Tuhan. Yang paham katakan amin. Ada orang biasa-biasa, menurut Denaker kita kerja 8 jam sehari. Kalau 8 jam masuk jam 8 pagi, pulang jam 4 sore. Biasanya pulang jam 5 karena siangnya istirahat. Orang yang biasa-biasa, dia masuk jam 8 kerja, gitu jam 4 sore bunyi bel, pulang kerja, hore katanya. Dia langsung tutup buku, pulang. Padahal kerjanya belum selesai. Tapi orang yang di atas rata-rata, dia masuk jam 8 kurang 10, dia datang duluan. Amin. Begitu jam 4 kerja, gitu, orang-orang pulang, dia nggak pulang. Dia tengok jam 4. Tapi dia tengok kerja 15 menit lagi selesai. Dia tak langsung pulang. Aku selesaikanlah dulu ini. Biarpun setengah jam lagi, sekalipun tidak ada lembur. Amin, saudara. Diselesaikan. Kalau dia melayani, kalau dia ibadah, dia datang duluan, pulang setelah 2 berkat. Ada orang melayani jadi datang belakangan, pulang dulu. Menyembah belakangan, amin duluan. Hari ini di zaman corona ini, biarlah kita berubah, biarlah kita diberkati Tuhan. Katakan amin. Terakhir, bagaimana supaya kita hidup di atas rata-rata? Ada 2. Yang pertama, saudara, kita harus terima Yesus sebagai Tuhan dan harus penuh Roh Kudus. Mari semua yang di rumah katakan, kita harus terima Yesus sebagai Tuhan. 2, 3 ya. Dan kita harus penuh Roh Kudus. Kejadian 41 ayat 38 sampai ayat 41. Kita baca ayat 38. 2, iya. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat seorang seperti Yusuf, seorang yang penuh dengan Roh Allah? Saudara, Yusuf penuh dengan Roh Allah. Sebelum kita penuh dengan Roh Allah, kita harus terima Yesus dulu. Bisa bilang amin? Kenapa kita harus terima Yesus? Harus penuh Roh Kudus. Alkitab mencatat, karena hanya orang yang memiliki Yesus yang sanggup mengampuni orang berdosa. Hanya Yesuslah satu-satunya yang sanggup mengampuni orang yang membunuh dia. Di salib dia berkata, ampunilah Tuhan, karena dia tidak tahu apa yang diperbuat. Lihat wajah Bapak. Kenapa ada orang-orang Kristen masih sakit hati? Kenapa ada orang-orang Kristen masih dendam? Karena Yesus nggak jadi Tuhan hidupnya. Bagi kita yang sudah Kristen, yang sudah terima Yesus, dengar baik, jadikanlah Yesus Tuhan di hatimu, supaya engkau sanggup mengampuni orang-orang yang berdosa padamu. Kau tidak benci, kau tidak kepahitan. Dan orang-orang yang dipenuhi Roh Kuduslah, saudara, yang mampu memberi sekalipun tidak punya uang. Tidak ada uang, seperti janda, cuma 2 peser, tapi dia bisa memberi. Seperti janda sarpa, cuma sedikit tepung dan sedikit minyak, dia bisa memberi. Seperti anak kecil hanya 5 roti 2 ikan, dia bisa memberi. Orang kalau nggak penuh Roh Kudus, beri perpuluhan pun dia nggak bisa. Dia bilang, ini masa corona, aku belum makan, pakai otak katanya. Saudara, kalau kita mau di atas rata-rata, bukan hanya otak yang dipakai. Kita harus terima Yesus,
Harus penuh Roh Kudus. Karena itu semuanya terimalah Yesus di hidup. Taruhkan dia jadi Tuhan, jadi Allah dalam hidup kita. Katakan amin. Yang kedua, kita bisa di atas rata-rata kalau kita mau pikul salib. Semua bilang kuat-kuat pikul salib. Pikul salib. Lukas 9 ayat 23 kita baca sudah. Belajarlah, kita mau memikul salib. Kita baca sama 2, 3 ya. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau ikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Seperti Yusuf dan saudara yang dikasih Tuhan, belajar pikul salib. Orang yang pikul salib itu adalah orang yang bisa diproses dan hidup di atas rata-rata. Orang yang mau diproses setiap hari. Ada orang tidak mau pikul salib, nggak mau susah. Orang yang pikul salib adalah orang yang mau bekerja di bawah tekanan. Apa tekanannya? Disiplin, peraturan. Amin saudara. Kalau berhasil dapat reward, kalau gagal dihukum, tapi bukan dibenci. Ada banyak orang kerja tanpa tekanan, tanpa aturan, suka-suka dia. Yang berikut saudara, orang yang pikul salib adalah orang yang mau kerja dengan target. Sebulan kita dapat berapa? Seminggu kita dapat berapa? Ini nggak dapat. Makan tak makan, yang penting kumpul. Semua yang di sini mau punya target. Bisa bilang amin? Halo, amin. Dia bilang, aku takkan pulang sebelum aku dapat 100. Itu tadi. Kita kayak bantuan sosial. Kita bikin target 2 minggu sekali. Amin saudara. Kita doa, uang kita tidak ada, tapi Tuhan kita ada. Yesus itu hidup. Jangan bilang apa-apa itu kan bantu uang. Nggak ada waktu. Aku lagi belajar menanam pohon uang di kamar. Nggak tunggu. Tapi akhirnya besok 2 minggu kita bagi. Hamba Tuhan, gembala, Tuhan kita bagi. Harus belajar dengan target. Yang kemudian saudara yang dikasih Tuhan, orang yang pikul salib, orang yang mau di atas rata-rata, dia mau diproses. Prosesnya itu ada titik. Pertama, diproses dengan disiplin. Amin saudara. Ada disiplin. Ada aturan main. Bangun jam berapa? Tidur jam berapa? Makan jam berapa? Ada orang tak ada disiplin. Kata kita disiplinnya seperti atlet, seperti olahragawan. Yang kedua saudara, dia diproses dengan tanggung jawab. Kalau tidak tercapai, potong gaji. Kalau tercapai, dapat bonus. Bisa bilang amin saudara. Nggak ada alasan tidur jam 1, tidur jam 2 pagi bangun. Bisa bilang amin. Yang ketiga saudara, Bapak tengok dulu sini. Yang ketiga, kita diproses dengan komitmen. Mau hujan, mau panas, kita jalan. Amin saudara. Senang atau susah, kaya atau miskin, I love you. Amin saudara. Itu komitmen. Itu sebabnya Bapak janji nikah hafal, betul-betul hafal. Aku akan mengasihi, menggendong, mengipas-ngipasmu kalau kering. Amin. Mencari kutu kalau ada kutu. Baik di waktu siang dan di waktu malam. Waktu senang atau susah. Waktu bahagia atau berduka cita. Sepanjang umur hidup abang. Kalau abang udah nggak ada, ya sudahlah. Sama seperti Yesus yang mengasihiku sampai mati. Mengiring Yesus, itu saja aku minta. Yang kedua, sama dengan abang mencintai abang. Amin ya. Kan Ibu Men kalau sakit aku gendong dia.
Amin. Mungkin dong dia. Kalau nggak ada makanan kusur dia masak. Karena nggak pandai masak. Tapi saudara ada komitmen. Amin. Salah satu komitmen yang nyata di kita kalau tidur tutup mata. Amin. Ada orang tidur nggak tutup mata, itu yang susah. Seperti Yusuf. Tahu Yusuf yang di Alkitab? Dari mulai remaja dia udah diproses, masuk sumur, betul atau enggak? Diizinkan Tuhan masuk sumur. Padahal dia berbahasa roh, kuria lamataka lalamaya seker lamataka. Masuk sumur, amin. Dari sumur dijual ke pasar budak. Pasar budak jadi pembantu Potifar. Dari pembantu Potifar difitnah. Dari difitnah masuk penjara. Dari kecil. Ini makanya Kesia ini kalau mau diproses akan hebat. Tapi kalau nggak mau diproses ya mau dibilang, amin ya. Mau diproses, ini si Bram ini kalau mau diproses akan hebat. Tapi kalau nggak mau diproses badannya yang hebat. Maulah kita diproses. Seperti Daud, loh, Daud masih muda, dia menghadapi Goliat. Masih muda, 16 tahun. Belum S1, belum masuk kuliah. Masih SMA, SMU atau SMK. Menghadapan Daud. Maka lagunya ada bernama Daud dengan Ali kan. Saudara, maju. Ini semua sebabnya yang muda-muda Bapak dorong, mau lagi proses. Selesai ibadah, gulung kabel, rapiin, semua bersih. Selesai makan, cuci piring, bersihkan. Bangun tidur, sikat gigi, pakai berus. Amin. Harus mau. Dan itulah membuat kita berhasil. Apakah saudara diberkati? Kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Bilang sama sebelah yang agak jauh, yuk hidup di atas rata-rata, punya iman di atas rata-rata. Lihat, ayo, kalau kita menyembah, kau jangan lihat orang. Letakkan HP, angkat tanganmu buat dia. Kalau orang angkat tangan satu tangan, kau angkat dua. Kalau orang setengah tiang, kau penuh tiang. Sembah Tuhan. Kalau orang diam, kau keluarkan suara. Ketika kau belajar memberi lebih, akan berbeda. Kalau orang doa 1 jam, kau doa 1 jam 5 menit. Kalau orang baca Alkitab 1 pasal, kau baca 1 pasal 5 ayat. Kalau orang memberi persembahan 5.000, kau beri 6.000. Kalau orang kasih harga 10.000, tambah 10.000, tambah uang logam 500 perak. Itu bedanya. Kami belajar seperti itu. Dengan Ibu Mary, kalau orang baca Alkitab 2 pasal, kami baca 3 pasal. Orang baca 2 ayat, kami baca 5 ayat. Itu aja yang kita buat. Karena orang Batak bilang, ada berkat tarhilalah. Bisa bilang lagi. Orang doa 1 jam, kita 1 jam 10 menit. Tarhilalah 10 menit. Kita berdiri sama-sama. Kita berdoa kepada Tuhan. Kita nyanyi hidup ini adalah kesempatan ini. Bapa, di dalam nama Yesus, kami sungguh-sungguh bersyukur kepada Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan. Engkau baik, Engkau luar biasa. Engkau hebat bagi kami. Engkaulah Tuhan yang memberkati kami. Kami sudah terima Yesus. Kami mau belajar hidup diproses, dibentuk, sehingga kami jadi benda yang mulia ya Tuhan, di atas rata-rata. Bapa, di dalam nama Yesus, kami terima Yesus di hati kami. Tuhan memberkati kami dengan luar biasa. Saudara yang dikasih Tuhan, dengar baik. Saudara yang sudah terima Yesus, baik di sini, baik di rumah-rumah, hari ini jadikanlah Yesus jadi Tuhan di hatimu. Jangan uang yang jadi Tuhan. Taruh tanganmu di dadamu. Kami akan mendoakan Bapa di dalam nama Yesus. Seberapa banyak kami yang menaruh tangan kami di dada kami, berkatilah dengan kuasa, dengan keajaiban-Mu yang luar biasa Tuhan. Haleluya Tuhan, tolong dengan iman kami hari ini berdoa ya Tuhan.
Buat saudara-saudara yang belum terima Yesus, bukalah hatimu, terima Yesus. Yesus akan mengampunimu. Kalau kau susah mendengar, kau butuh Yesus. Kalau kau rasa kecewa, kau butuh Yesus. Kalau kau sakit, kau butuh Yesus. Karena Yesuslah penyembuh buat kita. Mari taruh tanganmu di dadamu. Bagi orang-orang yang mau terima Yesus, kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, seberapa banyak kami yang menaruh tangan kami di dada kami, bayang di rumah-rumah dimanapun Tuhan, kami buka hati. Yesus, masuklah di hati kami. Kami mau berkata dengan iman, Kau Tuhan, Kau Allah, Kau Juru Selamat kami, Kau Gembala kami yang luar biasa. Masuklah di keluarga kami, di pekerjaan kami. Tuhan menolong dengan luar biasa. Bapa, hari ini Amba berdoa, kalau ada kami yang sakit, Tuhan sembuhkan. Segala sakit penyakit dari tubuh yang menaruh tangannya di dadanya, kami perintahkan kau penyakit keluar. Dalam nama Yesus Kristus, kau sembuh. Oleh binur-binur Yesus kau disembuhkan. Tuhan berkati dengan kuasa. Terima kasih. Mari kita tadahkan kedua tangan kita.